gini, Pak Esra dan Pak Muri. Mujizat bukan Tuhan mengerjakan apa yang saya mau, tapi mujizat saya mengerjakan apa yang Tuhan mau. Gitu. Itulah konsep saya tentang mujizat. Jadi mujizat bukan berarti saya memaksa Tuhan, tapi saya dengan iman memaksa diri saya untuk berjalan pada kehendak Tuhan. Jadi kalau saya bangun pagi saya masih hidup, buat saya mujizat. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang, oh ada mujizat, ngapain berdoa buat mujizat? Loh, saya berdoa buat mujizat. Kenapa? Karena dengan saya berdoa buat mujizat, jemaat dapat kekuatan. Saya beritakan mujizat. Karena apa? Karena saya basicnya berbeda gitu. Mungkin kalau dengan Pak Niko, dengan Pak Tong, mungkin berbeda. Karena pelayanan saya lebih pelayanan KKR. Mungkin Bung Esra tahu juga gitu, atau Pak Esra tahu gitu, bahwa pelayanan saya lebih kepada masyarakat kelas bawah gitu. Ya kan, kalau kita di pedalaman, kita di kampung-kampung, mereka memang butuh mujizat gitu. Mereka butuh mujizat gitu. Betul-betul mereka butuh mujizat gitu. Nah, jadi ketika ada serangan terhadap mujizat gitu, sampai saya bilang gitu, kok di saat-saat seperti ini, bahasa saya bilang ini, nantilah setelah COVID-19 lah, kok mau serang-serang lagi silahkan. Tapi di saat-saat seperti ini, janganlah kita saling menyerang. Nah, itu hal yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa saya bilang cucukologi? Karena kalimat saya ini ada beberapa, kalau diperhatikan, mungkin kawan-kawan ada yang bisa tolong perhatikan aja di saya punya YouTube channel, ada beberapa kali saya bilang, janganlah saat-saat seperti ini menyerang mujizat. Bahkan jauh sebelum Pak Tong bicara gitu. Tapi kemudian yang banyak dipakai yang tanggal 6. Tanggal 6 itu banyak dipakai. Padahal itu kejadian tanggal 6 jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu Pak Esra dan Pak Muri gitu. Nah, sementara saya baru tahu ada persoalan di jam 9 sekian gitu. Saya coba lihat lagi filenya waktu Geren kirim itu jam 9, kira-kira jam 9 pagi. Sementara live saya selesai jam 7.38 kalau saya nggak salah. Kira-kira begitu. Jadi minta maaf kalau orang berpikir bahwa itu untuk Pak Tong. Tidak, karena kebetulan saya dan Pak Tong kita sudah kenal satu sama lainnya dalam waktu yang cukup lama. Pernah dalam satu doa bersama seluruh pendeta-pendeta di Indonesia waktu zaman Dirjen Kristennya Yan Kawatu, beliau yang menyampaikan firman Tuhan, saya yang harus memimpin acaranya. Ya, itu kita dekat, gitu, kita bersatu bersama. Lalu dalam beberapa kesempatan saya sering bertemu beliau, gitu, dan kita ngobrol baik-baik sekali. Dan dalam beberapa kesempatan staf saya pun ketemu beliau, lalu bilang, Pak Tong, saya melayani bersama Pak Gilbert. Wah, kirim salam ya, beliau orang baik, gitu. Itu kabar yang saya terima dari staf saya. Jadi kalau saya sengaja membuat program untuk Pak Tong, saya pikir nggak mungkin gitu. Dan saya orangnya, kebetulan Pak Muri dan Pak Esra pasti kenal saya. Kenapa? Karena waktu kita ada masalah, atau saya merasa ada masalah, saya langsung telepon. Saya langsung tanya, Pak Esra ini maksudnya apa? Pak Muri ini maksudnya apa? Lalu kita sharing. Karena itulah saya. Saya orangnya, kalau ada apa-apa, saya tidak mungkin nyerang dari belakang. Gitu. Saya pasti akan menghubungi, dan pasti saya akan berbicara. Orang seperti Pak Tong yang buat saya sangat senior, kalau saya merasa terganggu, pasti saya cari cara, saya datangi. Itulah saya. Gitu. Itu pasti saya datangi. Gitu. Dan kali ini karena kebetulan beliau juga nggak menyerang saya, jadi saya juga nggak ambil pusing istilahnya. Tetapi kebetulan Pak Tong, saya dengar kembali perkata-perkatanya. Karena kan saya pikir Pak Tong hanya menanggapi Pak Niko saja, toh, gitu. Dan waktu saya dengar perkataan-perkataannya, oh rupanya Pak Tong juga ada bicara tentang mujizat, gitu. Nah itu yang saya perhatikan. Jadi saya berani katakan itu bukan video untuk Pak Tong, gitu. Tapi itu video untuk beberapa orang yang secara tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi kalau Pak Muri, Pak Esra, buat saya itu apologet. Jadi kalau saya ada sesuatu, saya akan share langsung. Jadi tidak pernah saya menyinggung Pak Muri, Pak Esra gitu. Tapi saya bicara umum dalam arti kata
orang-orang yang bukan apologet hanya mau coba-coba berlaku dan berlagak seperti apologet. Itu yang secara jujur keluar dari hati saya ke dalam. Ya, jadi memang ini yang berkembang di medsos ini kan bahwa Pak Gilbert memang menyerang Pak Tong, ya begitu ya Pak Muribali ya. Saya malah tahu Iya. Jadi gini sebetulnya ya. Kalau saya pribadi, saya cukup lumayan banyak interaksinya dengan Pak Gilbert ini ya. Jadi saya boleh dibilang walaupun saya tidak tahu banyak, tapi saya sedikit tahulah beliau ini kan begitu. Betul, beliau ini bukan orang yang suka main belakang. Buktinya waktu dulu saya posting sesuatu tentang itu flyernya itu Geren, ya kan langsung telepon saya. Lalu kita ngobrol-ngobrol begitu ya. Jadi saya tahu. Jadi bukan main belakang atau apa. Tetapi mungkin karena video itu muncul itu setelah ada tanggapan dari Pak Tong ya dalam khotbah itu, yang saya kira walaupun tidak sebut nama pasti menanggapi itu Pak Niko, lalu munculkan surat dari Geren kan begitu, yang untuk engkong kan gitu ya. Nah di situ lalu muncul video, orang kan secara logis itu bisa mengaitkan, oh jadi seperti ini begitu. Nah tetapi begini, di situ Pak Gilbert di video itu tidak sebut hanya satu pendeta loh, ya. Pendeta-pendeta katanya begitu. Jadi sebetulnya memang bukan hanya khusus satu orang. Maka di tanggapan saya itu di Facebook, saya memang tidak hanya tulis Pak Tong di situ, tetapi pendeta-pendeta. Jadi begitu ya. Jadi memang begitu. Tapi ini tadi Pak Gilbert berkata bahwa ada orang-orang tertentu ya yang sebetulnya mereka ini tidak tahu motifnya apa, bukan apologet, hanya mau mungkin memperkeruh bisa ya, atau mungkin memanfaatkan kesempatan. Mungkin mereka kecewa, bisa begini Pak, mungkin mereka kecewa dengan teologi kemakmuran yang memang itu secara fakta memang di karismatik ada Pak begitu ya. Jadi mungkin mereka sedang menumpahkan kejengkelan mereka, itu bisa terjadi ya. Tetapi mungkin yang perlu kita pikirkan bersama-sama, orang kalau sudah besar seperti Pak Gilbert ya, Pak Niko ya, Pak Tong, itu sebetulnya memang sulit dipisahkan antara mereka pribadi dengan lembaga atau gerakan atau teologi di mana mereka diasosiasikan begitu. Jadi misalnya Pak Tong itu kalau orang utak-utik itu sebetulnya bukan hanya konsekuensinya bukan hanya menyangkut pribadi Pak Tong, tetapi otomatis seperti mengorek orang reform karena di ikonnya orang reform begitu. Sama juga kalau orang utak-utik Pak Gilbert, Pak Niko gitu ya, atau yang lainnya kan begitu. Jadi orang melihat ini ikonnya Pentakosta karismatik. Yuk jangan ganggu kan begitu Pak. Itu logikanya begitu. Sehingga ini memang bagi saya potong dulu boleh ya. Pak Muri? Nah, Pak Muri mungkin pernah menulis tentang saya. Betul. Dan Pak Esra juga pernah nulis tentang saya. Kalau Pak Muri dan Pak Esra perhatikan, mudah-mudahan ini benar analisa saya. Tidak akan meminjam istilahnya Pak Esra nih, tidak akan Pak Muri dan Pak Esra diserang oleh namanya FPG, Front Pembela Gilbert. Gitu kan? Kenapa? Karena saya ini bukan ikon apapun. Saya ini secara jujur, betul saya GBI, betul saya ketua Sinode GBI, salah satu ketua dari Sinode GBI, tetapi betul saya juga gembala jemaat, tetapi saya lebih dikenal orang bukan sebagai orang GBI, tetapi sebagai penginjil jalanan. Karena saya melayani total sekarang 36 tahun. Saya khotbah pertama kali 21 Juli 1984. Dan saya hanya jadi gembala baru 13 tahun terakhir. Kebetulan hari ini ulang tahun gereja kita yang ke-13. Nah, jadi orang kenal saya bukan dalam kapasitas teologi kemakmuran. Kalau orang-orang yang kenal saya teologi kemakmuran, pasti yang nggak kenal saya. Pasti yang hanya tahu, oh saya di TV, oh ini pasti teologi kemakmuran. Tapi semua jemaat, semua yang pernah mendengar khotbah-khotbah saya, itu akan kenal saya sebagai seorang penginjil. Jadi kalau misal kata-kata saya, oh kalau nggak bertobat, mau neraka kamu orang gitu. Nah, itu maaf bukan bahasa kasar, itu bahasa lapangan.
karena sayanya ada di lapangan gitu. Jadi saya bukan ada di gedung-gedung ber-AC. Saya ada di gedung-gedung ber-AC justru baru 13 tahun terakhir ini, dan hanya karena saya mengembalakan. Tapi saya mengembalakan rata-rata di gereja saya cuma ada hari Sabtu, hari Minggu. Senin saya sudah berangkat lagi ke lapangan gitu. Jadi itu sebabnya ketika serangan apapun kepada saya tentang teologi kemakmuran, itu pasti tidak akan ditanggapi oleh siapapun, karena yang kenal saya dari tahun 91 di TV misalnya, bahasa saya selalu bahasa yang penginjil gitu, real murni penginjil. Penginjil murni, mungkin Bung Muri tahu gitu, gayanya pasti oh, ini boleh seperti kayak gaya, mungkin ini kalau pakai bahasa Patong ini mau sok-sok aja nih, seperti kayak Yohanes Pembaptis gitu. Bertobat, berilah dirimu, kamu keturunan ular beludak gitu. Nah, tetapi itu bukan bagian dari quote-unquote kekasaran kita. Itu bagian dari cara seorang penginjil mendesak seseorang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Itu kira-kira darah yang mengalir dalam diri saya. Untuk itu kalau dijadikan itu sebagai bagian dari apologet, ya kan mungkin buat Pak Muri, buat Pak Esra sebagai apologet merasa pemilihan kata saya kok kasar gitu. Karena bahasa saya terus terang sekali lagi bahasa seorang penginjil yang mengarahkan orang pada sebuah pertobatan, dan itu sudah mendarah daging dari tahun 84 gitu. Saya khotbah dari sekolah ke sekolah, dari KKR ke KKR, dari lapangan ke lapangan. Istilahnya saya baru ketemu gedung ber-AC baru 13 tahun terakhir ini. Jadi gini Pak, gini intinya maksud saya tadi gini. Jadi itu dari sisi Pak Gilbert memang begitu kan. Jadi apa yang ditampilkan kan seperti itu. Tetapi bisa jadi kan kesan orang-orang kan memang tidak dapat dipungkiri Pak Gilbert ini kan orang GBI ya. GBI kan kita bisa asosiasikan ke Pentakosta Karismatik kan begitu Pak. Jadi orang melihat begitu dari kacamata orang ini saya lihat, saya katakan. Jadi artinya ketika seorang tokoh bertindak itu dia bukan saja sebetulnya dia bertindak secara pribadi ya mewakili dirinya, tetapi otomatis membawa kepada satu tindakan di mana dia lembaga atau gerakan atau apapun yang berasosiasi dengan dia itu ada di dalamnya begitu. Itu Pak. Itu. Ya betul, setuju. Lalu masalah itu tadi masalah mujizat ya, masalah mujizat sebetulnya menurut saya yang Pak Tong, kenapa Pak Tong misalnya menantang ya, coba pakai Gelora Bung Karno. Atau katakanlah mungkin termasuk orang-orang yang dalam bahasanya Pak Gilbert tadi itu mungkin yang mereka itu tidak tahu motifnya apa kan, itu mungkin mereka haters ya, enggak tahu kan begitu ya. Iya, betul. Nah, karena gini stigma atau mungkin saya lebih tepat ya pakai istilah mungkin citra yang ada di masyarakat ini adalah bahwa memang ada pendeta yang membuat kebaktian kesembuhan. Ya. Nah, kebaktian kesembuhan ilahi kan itu di mana-mana marak itu kan. Bahkan ada itu YouTuber satu itu yang penginjil jalanan itu kan begitu. Yang menyembuhkan di jalan-jalan kan begitu. Ya. Sehingga mau tidak mau orang kesannya oh ini mereka kerjanya menyembuhkan orang. Nah, sehingga pas ada virus sekarang mau tidak mau orang ada tuntutan ya. Coba buktikan sekarang kamu kan selama ini menyembuhkan. Kamu selama ini kan bikin kebaktian kesembuhan. Coba sekarang tunjukkan begitu kan. Tunjukkan bagaimana menyembuhkan itu kan begitu Pak. Jadi ini sehingga bagi saya dari kacamata saya ketika Pak Tong menantang bagi saya tidak salah karena memang kesan yang dilihat seperti itu walaupun mungkin dari aspek ini apa namanya pengkhotbah kesembuhan ini mungkin tidak berpikir begitu tetapi memang yang kelihatan begitu Pak dan termasuk orang-orang yang tadi mungkin kirim video-video singkat yang mungkin mereka motifnya sebagai haters atau apa. Bagi saya juga tidak salah reaksi mereka karena memang yang ditampilkan selama ini oleh orang-orang atau pendeta-pendeta yang memang menekankan kesembuhan itu seperti itu. Itu Pak, itu yang saya. Kalau itu kebetulan begini Pak, kalau kita sebagai orang GBI itu masuk di dalam kita punya pengakuan iman bahwa kesembuhan ilahi ada dalam hadirat Tuhan gitu. Itu salah satu di bagian pengakuan iman kita. Jadi itu sesuatu yang mungkin
akan ada garis, karena kalau dari pengakuan iman kan kita percaya ada kuasa kesembuhan gitu. Jadi itu sebabnya menjadi aneh kalau bahasa saya suka bilang gini, kalau kita melompat pagar di antara pengakuan iman kita masing-masing, ya kan, ketika orang Protestan sudah sibuk dengan apa itu orang Katolik menyembah patung, nah itu udah lewat di garis pagar kita. Nah mungkin dalam hal ini buat saya kita harus berbeda gitu, karena itu pengakuan iman. Namanya pengakuan iman. Kalau saya sekarang menentang kesembuhan ilahi demi bersatu dengan Pak Muriwali, saya bisa dipecat oleh GBI gitu, karena pengakuan iman GBI salah satunya kita percaya ada kesembuhan ilahi dalam hadirat Tuhan gitu. Nah, tetapi hanya mungkin pengistilahannya, lalu cara-caranya yang mungkin sebagian benar, sebagian salah, pandangannya berbeda-beda. Nah, itu buat saya intern. Tapi kalau kesembuhan ilahi itu adalah bagian yang kita yakini, kita percaya dan masuk dalam kita punya pengakuan iman. Jadi kita nggak masuk di situ. Nah, mengenai Pak Tong, saya pikir mungkin ada sebuah tantangan yang bagus lah untuk kita mudah-mudah lah gitu. Hanya mungkin istilahnya saja. Kalau Pak Tong bilang buat di Istora Senayan, itu mungkin Pak Tong agak keliru dalam hal ini. Kenapa saya bilang keliru? Pak Tong kurang bijak. Kan itu bisa saya sebut, wah Pak Tong nih melanggar pemerintah aja bilang nggak boleh, Pak Tong bilang kumpul. Nah, tetapi apakah kita tidak mengadakan kesembuhan ilahi, tidak mengadakan doa? Maaf Pak, kita tetap mengadakan Pak, gitu. Jadi kita tidak mundur dengan COVID-19 ini, gitu. Kenapa? Karena seperti saya mengadakan 3 kali sehari live, itu juga kita berdoa tetap buat yang sakit. Tapi kembali saya nggak bisa bilang bahwa saya menyembuhkan, saya hanya berdoa untuk kesembuhan. Dan sampai hari ini masih banyak karena kan itu live streaming ya, jadi ada yang tanya, ada yang minta doa, Pak saya sakit, Pak saya ini tolong doakan. Saya tetap doakan gitu. Jadi kalau misalnya Pak Tom bilang, mari yang percaya kesembuhan kita adakan KKR, terus terang saya tetap adakan, tetapi melalui streaming. Tetapi kalau disuruh kumpul, saya akan bilang, Pak Tong, belum boleh Pak Tong. Pak Tong nanti ditegur pemerintah kalau nantangin orang suruh kumpul, gitu. Jadi itu memang mungkin kalau bahasa saya bilang, Pak Tong agak sedikit quote-unquote emosi, slip of the tongue, gitu. Tapi dalam hal ini buat saya, ide Pak Tong untuk mengajak kita berpikir, itu baik sekali gitu. Hanya beberapa istilah yang beliau pakai yang saya pikir agak kurang cocok gitu. Karena ini kan apalagi di Jakarta lagi PSBB ya kalau nggak salah ya, pembatasan sosial besar-besaran gitu. Jadi memang tidak boleh kumpul. Tapi kalau apakah kita tetap mengadakan doa, tetapi sekarang melalui online, begitu Pak Muri kira-kira. Ya, mungkin Pak Esra. Ya, mungkin saya bisa usul enggak? Mungkin Pak Jo bisa mengatur saja mungkin jalannya pembicaraan biar nggak otomatis begitu. Kan kadang-kadang nanti tapi gini, saya jalan. Sebetulnya menghargai gitu. Apa sih istilahnya Pak? Lupa. Mengapresiasi. Mengapresiasi. Coba sampai apresiasi aja dulu. Saya mengapresiasi Pak Muri dan Pak Esra yang mengajak ngobrol bersama gitu. Kenapa? Karena karena penggiringan opini itu yang tadi Pak Muri bilang gitu, bahwa dengan adanya surat Geren, adanya ini, oh ini berarti Pak Gilbert menanggapi surat Pak Tong. Tapi luar biasa, Pak Muri tajam waktu bilang, iya Pak Gilbert bilangnya pendeta-pendeta, kok berarti bukan satu orang. Dan saya sama sekali tidak bilang pendeta senior apa, sama sekali tidak, karena memang saya tidak tahu gitu. Saya pokoknya bilang siapapun gitu. Jadi terima kasih, saya apresiasi pertemuan ini, jadi kita bisa klarifikasi. Dan mungkin kita nggak bisa klarifikasi semua, at least dari pihak kita sudah menjelaskan bahwa ini tidak ada hubungannya. Karena saya terus terang sekali bahwa kebetulan Pak Esra sama Pak Muri dan banyak hamba Tuhan yang kenal saya itu ngerti gitu, bahwa kalau saya ada apa-apa pasti saya datengin, saya telepon langsung gitu, saya nggak akan bicara di belakang gitu, apalagi dalam kapasitas seorang Pak Tong gitu ya kan, nggak mungkin gitu, pasti saya akan bicara langsung gitu untuk hal itu. Mungkin saya akan serah.
Pak Mungkin Pak Esra boleh tambahkan, Pak Esra. Gini, dulu waktu saya beda pandangan sama Pak Gilbert yang inisiatif telepon saya duluan. Lalu setelah itu saya juga dengar ketika jadi persoalan ada perbedaan dengan Pak Muriwali, Pak Gilbert sendiri yang berinisiatif untuk menelpon Pak Muriwali. Artinya dari situ kita tahu bahwa memang kalau ada persoalan, Pak Gilbert ini mau kontak dan berbicara. Iya, iya, iya. Dari dasar itu maka Pak Gilbert mengatakan bahwa seandainya memang itu ditujukan memang respon kepada Pak Tong, seharusnya Pak Gilbert akan kontak Pak Tong. Tapi karena ini bukan berkaitan dengan Pak Tong. Nah, artinya Pak Gilbert lagi membicarakan orang-orang lain yang bukan Pak Tong. Nah, kenapa Pak Gilbert tidak melakukan hal yang sama seperti yang Pak Gilbert lakukan pada saya dan Pak Muriwali? Kenapa tidak membicarakan atau mengontak mereka tetapi membuat konten yang menggunakan kata-kata yang kasar? Kalau misalnya seperti itu, mestinya kan Pak Gilbert kan melakukan yang sama seperti yang sudah dilakukan. Kok kali itu kok tidak? Ya. Mungkin bisa klarifikasi sedikit itu. Ya, jadi yang pertama karena memang bukan terhadap orang-orang yang menurut saya memiliki panggilan. Jadi kalau kayak Pak Tong, Pak Niko, termasuk minta maaf saya tambahkan, di waktu yang lalu ada kalimat-kalimat Pak Erastus yang menyerang saya, gitu, menyerang ajaran saya, menyerang ini, dan itu pun saya sama. Saya datangi, saya tanya, dia ngomong begini ya, gitu. Nah, termasuk yang terakhir, tapi itu tidak saya publikasi, gitu. Yang terakhir tentang pengajaran-pengajarannya, saya yang kita tonton di di YouTube itu berbeda, karena itu saya hanya mau meredakan tension karena berhubung beliau berasal dari GBI yang keluar dari GBI, sehingga ada kesan dari luaran, oh Pak Gilbert itu marah karena Pak Eras keluar dari GBI. Nah itu dalam kasus. Jadi semua hamba Tuhan yang saya kenal, apapun yang punya panggilan, punya ini, lepas dari apapun, kalau ada apa-apa, pasti saya langsung bicara. Pasti bicara langsung. Begitupun dengan Pak, Mangapul Sagala. Sampai Mangapul Sagala juga begitu. Saya kontak langsung, saya bicara langsung, saya ngobrol langsung. Lalu ada, siapa lagi itu ya, penulis apa gitu, juga ada masalah, saya langsung. Saya orangnya begitu, saya langsung gitu. Nah, tetapi kalau haters, ya kan, itu tidak akan saya kontak karena haters itu biasanya orang-orang nggak jelas, dan orang-orang yang nggak jelas ini cukup, maaf kalau saya pakai istilah nggak jelas, karena maksud saya gini, tidak jelas panggilannya di mana gitu. Kalau Pak Muri, Pak Esra, saya udah tahu panggilannya apa, gitu. Kelihatan dari gayanya, dari modelnya, dan juga kelihatan hatinya bukan hati yang hate gitu, bukan hati yang membenci, justru selalu membangun gitu dalam kritik-kritiknya. Buat saya itu mengasah. Kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Muri gini, Pak Muri bilang, bahasa saya pedas loh. Saya bilang yang pedas itu kadang-kadang justru asik gitu. Jadi buat saya pun, apapun asik aja gitu, karena saya berasal latar belakangnya penginjil. Tidak ada panggilan yang bahasanya lebih keras daripada seorang penginjil gitu. Kenapa? Karena kita penginjil ngomong saja gitu. Karena kita memang tujuannya satu, kita nggak kenal mereka kok. Kita cuma mau mengarahkan mereka pada pertobatan. Karena habis itu kita pulang. We don't know what happened. Gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi nanti gereja-gereja akan menuai. Itulah panggilan penginjil. Gitu. Dan saya yakin betul kuat panggilan saya. Jadi sekali lagi, ini betul tidak ditujukan kepada Pak Tong. Tidak ditujukan kepada Pak Niko. Tidak ditujukan kepada Pak Esra. Tidak ditujukan kepada Pak Muri. Atau kepada orang-orang yang memang jelas dalam message-nya. Ini kepada orang-orang yang memang tidak punya message yang jelas. Karena seperti Pak Tong bicara itu juga hanya, saya hitung, mungkin hanya 5% atau 1% mungkin dari seluruh khotbah yang disampaikan. Karena seluruh khotbah yang beliau sampaikan, juga khotbah yang sangat membangun dan memberkati. Gitu. Ya. Jadi, karena dipotong, hanya kesannya, Pak Tong nyerang gitu. Padahal dari satu paket khotbah yang itu, justru Pak Tong banyak bicara tentang berbelas kasihan. Gitu. Ya. Oke, Pak Gilbert, mungkin gini, ya katakanlah bahwa mereka memang haters yang menyerang dengan niat yang tidak bagus, dan katakanlah seperti itu. Tapi tadi siang dalam percakapan saya dengan Pak Gilbert mengatakan itu bukan Pak Tong, tapi Pak Gilbert bertanggung jawab terhadap setiap kata-kata yang dikeluarkan. Iya. Nah, sedangkan kita juga lihat respon di medsos ini, wah,
orang banyak sangat mengeluhkan bahwa ini kata-kata yang sangat kasar dan kelihatannya, wah kalau Pak Gilbert mengatakan bahwa hatimu busuk, nah ini sepertinya justru menunjuk balik dengan keluarnya kata-kata seperti itu justru menunjukkan hati Pak Gilbert sendiri yang busuk. Nah, mungkin supaya orang tidak, ini mungkin Pak Gilbert bisa memberikan respon supaya orang ngerti dulu. Ya. Jadi sekali lagi saya bilang, bahasa-bahasa itu akan membuat kita melihat diri kita, berkontemplasi. Jadi istilahnya, kalau saya bilang, Pak Esra, hati Bapak busuk. Bapak kan berpikir, saya ini tegur Gilbert ini karena hati saya busuk atau karena saya mengasihi? Kalau hati saya mengasihi, saya bukan orang yang bagian dari yang dia sampaikan. Karena saya seorang apologet, saya bertanggung jawab untuk pengajaran, jadi saya sampaikan, sudah, langsung lolos gitu. Nah, narasi-narasi yang bahasa saya bilang berbahaya gitu. Karena di saat-saat seperti ini orang ingin lihat tubuh Kristus bersatu, dan kebetulan saya juga begitu. Saya orangnya, kamu berbeda. Di channel YouTube saya ada yang mungkin Pak Esra juga tahu, sampai saya dimaki-maki orang gara-gara ada Pak Erastus, ya kan, bahkan Pak Esra juga marah sama saya, bilang, apa ini tuh ya. Lalu semua orang bilang, oh Gilbert ini sama Pak Erastus, ya ada hal yang saya buat, kenapa saya buat alasan itu gitu. Tapi yang pasti setiap orang yang berbeda, buat saya harus bergandengan tangan. Ya. Oke, Pak Gilbert, kita mengerti pikiran Pak Gilbert, hanya juga kita sekarang ini kan gini loh, Pak Gilbert tidak bermaksud menyerang Pak Tong, tapi artinya semua orang, hampir semua orang, dan terutama orang-orang di belakang Pak Tong itu kan menjadi marah. Nah, pada saat misalnya saya, kalau Pak Gilbert misalnya saya anggap sesuatu yang salah dan saya tegur, saya mau beritahu bahwa memang ya saya kira saya sudah bicara dengan Pak Gilbert bahwa persahabatan kami ini kami tetap bersahabat. Tapi kalau ada yang salah atau ada yang keliru, kami tidak boleh mendiamkannya. Dan kita fair dan dewasa dalam persahabatan seperti itu. Nah, betul. Maka kalau Pak Gilbert misalnya saya anggap dari sudut pandang saya salah, saya pasti akan membicarakannya atau menanggapinya, termasuk juga Pak Muriwali menanggapi Pak Gilbert. Bahkan saya sama Pak Muriwali juga, kemarin saya menganggap bahwa Pak Muriwali juga melakukan sebuah kesalahan dalam debat melawan Islam. Saya juga menulis, tapi kami tetap bersahabat. Hanya yang jadi persoalan ini begini Pak Gilbert, kadang-kadang orang-orang di bawah kita, pengikut-pengikut kita ini kan tidak menyadari seperti itu. Sehingga akhirnya saya menyerang ajaran tertentu atau apa hal tertentu yang saya anggap tidak benar dari Pak Gilbert, saya sama Pak Gilbert itu pribadinya aman-aman, tapi yang di bawah ini ribut. Jadi akhirnya orang-orang mungkin saja para followersnya Pak Gilbert atau simpatisan Pak Gilbert lalu menjadi membenci saya. Lalu saya dianggap haters, saya dianggap ini suka cari panggung, suka cari gara-gara, dan sebagainya. Hal yang sama juga bisa terjadi pada waktu misalnya saya bicara tentang Pak Muriwali. Pak Muriwali ini juga punya follower banyak. Bisa jadi ada orang-orang yang pembela Muriwali juga. Ada. Bisa jadi orang-orang di belakang Pak Muriwali itu marah sama saya. Ya, atau sebaliknya mungkin Pak Gilbert, seperti misalnya kali lalu ya, waktu Pak Gilbert bicara sama Pak Erastus itu ya, lalu ada singgung kata-kata pendeta karbitan, wah itu orang-orang belakang saya itu marah itu, ini pasti Pak Gilbert ini nyerang Pak Esra itu. Nah sekarang, padahal kita aman-aman saja. Nah mungkin sekarang di sini saya mau minta juga bahwa Pak Gilbert sangat memahami panggilan saya sebagai seorang apologet. Apologet. Ya, tapi followernya Pak Gilbert belum tentu memahami, dan mereka bisa melihat sebagai haters. Nah, mungkin kita dua sudah duduk bicara tentang hal itu. Nah, mungkin dalam momen ini penting juga buat Pak Gilbert berbicara dengan semua followersnya, bagaimana bisa membedakan dan bagaimana sehingga sebuah tindakan kami yang adalah pelayanan apologetik, baik saya, Pak Muriwali, tidak dianggap sebagai haters dan karenanya layak diserang dengan kata-kata yang kasar, makian-makian, cacian-cacian yang bahkan terjadi juga untuk kami. Begitu. Jadi itu yang waktu itu kita sempat buat program antara apologet dan haters. Apa bedanya? Itu beda sekali. Yang pertama, kalau haters itu kebanyakan pakai akun-akun bodong. Akun-akun bodong yang dia pakai. Lalu nyerang sana, nyerang sini, nyerang sana. Yang kedua, orang-orang yang tidak punya prestasi.
tidak punya prestasi, tidak ada yang dia kerjakan gitu, ya kan? Dan juga munculnya dadakan, itu haters, model-modelnya begitu, munculnya dadakan dan tidak punya warna, hanya menyerang, hanya menyerang, hanya menyerang. Nah, untuk orang-orang seperti Pak Muriwali, seperti Pak Esra, dan mungkin ada beberapa lagi yang kita nggak mungkin bisa sebut satu persatu namanya, itu terlihat. Yang pertama, tidak pernah akun bodong. Dan yang kedua, jelas. Ini yang diomongkan, ini jawaban firman Tuhan. Ini yang diomongkan, ini jawaban firman Tuhan. Ini yang diomongkan, ini jawaban firman Tuhan. Sangat jelas, sangat sistematis, dan sangat punya warna. Gitu. Misalnya, Pak Muriwali banyak sekali dalam serangan-serangannya itu kepada yang saya perhatikan, kepada yang sifatnya kemakmuran. Gitu. Jelas. Jadi posisinya kita tahu. Nah, kalau Pak Esra lebih kepada kemurnian ajaran, gitu ya kan, kemurnian ajaran ini. Jadi warnanya masing-masing sudah jelas. Sama seperti kalau saya melihat kelompok-kelompok Pantekosta dan karismatik. Oh, ini warnanya, oh ini justru menekankan tentang kemakmuran. Ini menekankan tentang teologi salib, teologi penderitaan, gitu. Nah, jadi buat kita biasa sekali kan untuk hal itu. Nah, masing-masing. Misalnya kayak kawan kita Saifuddin, ya kan, lain lagi, dia punya apologet, lain lagi gitu, khusus lebih ke arah dunia muslim misalnya. Jadi menarik untuk kita lihat panggilan-panggilan. Lalu ada kawan saya satu lagi, Yosua Tewu misalnya, ya kan, juga ada lagi gayanya, ya kan, lebih keras lagi gayanya, modelnya gitu. Dan dia punya panggilan lagi apologet gitu. Jadi buat saya biasa sekali orang-orang apologet ini gitu, kelihatan sekali warnanya, cirinya, kesungguhannya, keberaniannya, lalu kejelasannya gitu. Nah, itu sangat berbeda dengan haters. Nah, ya, itu jadi yang begini, harus. artinya Pak Muriwali, artinya kalau Ya. Pak Gilbert misalnya khotbah bilang kurang kerjaan dan lain sebagainya, itu artinya beliau tidak membicarakan kita berdua tuh. Iya. Ya, Dan juga jadi orang langsung tahu yang punya kerjaan akan bilang, dia nggak ngomong sama saya gitu. Karena haters itu orang yang nggak ada kerjaan gitu. Memang nggak ada kerjaan gitu. Kalau ini kan di saat-saat seperti ini aja, saya lihat Pak Muri, Pak Esra, dan beberapa kawan lain itu tetap masih berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan gitu. Jadi itu yang saya yakini gitu. Jadi justru karena itu kenapa saya berteman, kenapa saya waktu ada masalah saya telepon langsung. Saya tidak pernah merasa bahwa wah saya kan pendeta Jakarta ini, saya kan ini buat saya kita teman. Kita sama-sama hamba. Cuman kebetulan panggilan kita berbeda. Ya, Pak Saya Gilbert, lihat, mungkin Pak Muriwali mungkin mau memberikan tanggapan Ya. dulu, Pak. ya, jadi gini. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya hargai apa yang Pak Gilbert sampaikan di sini, dan saya melihat hati beliau secara motif. Saya tidak melihat kalau ada kebencian atau sesuatu hal yang mungkin sifatnya ketidaksenangan ya, lalu kemudian menyerang orang kan begitu ya. Saya tidak melihat. Kalau masalah motif, saya percaya Pak Gilbert motifnya mungkin memang murni ya. Kalau saya dari saya pribadi, cuman mungkin ada dua hal yang saya mau tanggapi. Ya. Walaupun motif saya tidak meragukan ya, saya tahu, saya anggap bersih ya dalam hal motif ya begitu. Tetapi mungkin di dalam motif itu di dalam hal apa ya begitu ya, diaplikasikan di dalam hal apa begitu ya. Jadi kan orang punya motif ya, dia punya motif yang murni, yang baik untuk bersahabat dengan seseorang ya. Ternyata seseorang itu adalah orang tidak baik misalnya, orang penjahat misalnya, yang berpotensi mempengaruhi dia untuk menjadi tidak baik, untuk menjadi jahat kan begitu ya. Ya. Atau dia bisa mempunyai motif untuk sesuatu hal yang baik, yang suci, begitu. Ya. Nah ini yang saya mau tanggapi sekarang. Tadi itu ketika Pak Gilbert itu membicarakan mengenai kata-kata keras itu ya, hatimu busuk ya begitu kan, kamu itu tidak ada kerjaan ya begitu ya, tidak dipenuhi roh kan begitu ya, berasal dari roh kegelapan kan begitu. Jadi bagi saya ini saya kritik Pak ya. Bagi saya yang salah ini menerapkannya kemana, itu yang bagi saya Pak Gilbert melakukan blunder di sini. Karena begini sebetulnya ya,
waktu Bapak menyamakan orang-orang yang menantang Yesus ya, jikalau engkau anak Allah, silakan turun, buat mujizat begitu ya. Itu bagi saya sangat berbeda konteksnya. Jangan katakanlah seperti Pak Tong ya. Ketika Pak Tong berkata, "Hai pendeta-pendeta, kesembuhan sekarang. Coba sembuhkan orang yang ini terinfeksi ya corona kan begitu ya. Sembuhkan penderita COVID-19 kan begitu ya." Dan mungkin yang lainnya termasuk saya kalau boleh berkata mungkin haters ya begitu ya, yang Pak Gilbert anggap haters begitu ya. Saya kira konteksnya beda karena apa? Yesus memang harus naik ke salib dan bukan saatnya melakukan mujizat di sana, itu yang pertama. Lalu yang kedua, motif daripada orang-orang ini yang mengatakan turun, mereka mempunyai motif yang jahat. Mereka hanya ingin membuktikan bahwa Yesus memang dia bukan Allah, dia bukan siapa-siapa kan begitu. Jadi kalau mau sekarang coba turun kan begitu. Jadi motifnya memang jahat ini orang-orang kan begitu. Tetapi kalau saya bandingkan tadi, yang pertama, ini pelaku-pelaku kebaktian kesembuhan, itu ada banyak penelitian termasuk ini teman saya Pak Esra ini pernah meneliti Benny Hinn ya dan yang lainnya, itu ada kesembuhan-kesembuhan palsu cukup banyak di dalam. Cukup banyak. Itu ada riset yang betul-betul bertanggung jawab, yang ilmiah mengenai hal ini. Itu yang pertama. Jadi klaim bikin kebaktian kesembuhan tetapi banyak yang palsu. Lalu orang melihat sebagaimana saya katakan tadi, dari kesan orang-orang yang melihat ini memang mereka kan suka bikin mujizat. Cobalah sekarang ya, tunjukkan sekarang, realisasikan sekarang itu bagaimana mujizat itu ada kan begitu. Di tengah-tengah wabah ini kan begitu Pak. Sehingga bagi saya, motif dari orang-orang seperti Pak Tong, ya mungkin juga seperti saya menantang juga kan, ya, atau yang lainnya, bahkan haters yang Pak Gilbert tadi anggap haters ya. Bagi saya beda Pak, motif beda motifnya dan orang-orang penjahat, bukan penjahat ya, orang-orang yang mengolok-olok Yesus di bawah kaki Yesus. Nah sehingga bagi saya ketika Bapak mengatakan hatimu busuk dan lain sebagainya, itu kata-kata yang keras sekali, maka saya katakan itu penghakiman yang kejam ya di dalam tanggapan saya di Facebook. Maka bagi saya tidak tepat diarahkan kepada siapa, tidak tepat. Seandainya kata-kata keras itu diarahkan kepada katakanlah orang yang sengaja mengabaikan sesuatu hal sehingga mengakibatkan orang banyak meninggal, misalnya mengabaikan physical distancing ya, mengabaikan social distancing, lalu mengakibatkan banyak orang terinfeksi, lalu mereka kemudian banyak yang sakit. Nah maka sebetulnya sangat baik sekali. Ya, cuma itu saja mungkin yang saya mau tanggapi dari Pak Gilbert ya. Tapi kalau motif, ya, kalau motif saya betul-betul ini. Ya, terima kasih Pak. Pak Gilbert silakan Pak, berketanggapan Pak Gilbert. Nah, sampai di sini saya bilang saya sama Pak Muri berbeda. Karena Pak Muri intinya tidak ada kebaktian kesembuhan ilahi. Tapi saya produk dari kesembuhan ilahi. Saya ini, nah mungkin Pak Muri kalau tanya sama saya kenapa saya yakin kesembuhan ilahi, karena saya kata dokter harus masuk sekolah luar biasa. Karena saya punya otak memang nggak bagus. Otak saya memang nggak bagus. Saya harus minum obat seumur hidup waktu saya kecil. Gitu. Dan saya hadir di sebuah KKR di tahun 1977. Gitu. Dan saya didoain. Dan obat yang saya punya waktu itu saya buang. Asli saya buang. Padahal saya umur 10 tahun waktu itu. Dan saya 2 hari aja, 1 hari ya tidak minum obat, terlambat minum obat aja. Itu bibir saya biru. Karena memang saya punya gangguan saraf otak. Lalu saya disembuhkan. Sampai dokternya bingung, ini dikasih apa? Gitu. Dan mama saya bersaksi, dia didoakan. Wah, luar biasa. Gitu. Itu satu. Gitu. Jadi saya produk dari mujizat kesembuhan ilahi yang diadakan dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani. Dan saya didoakan dan langsung saya buang semua obat saya. Tapi sampai hari ini belum pernah saya ajarkan gitu. Karena itu soal iman gitu ya. Jadi itu pengalaman pribadi gitu. Jadi mau sampai kapanpun siapapun bilang nggak ada kesembuhan, saya produknya gitu. Saya akibat didoakan oleh seseorang, makanya saya yakin gitu. Meskipun sama Pak Muri, saya juga mengkritik apa itu namanya kesembuhan-kesembuhan yang hanya
cuman kejiwaannya saja gitu ya, atau cuman penipuan-penipuan belaka yang saya ngerti juga banyak dan itu juga saya cukup kritik. Nah, yang kedua, kemarin juga saya baru dari RSPAD gitu. Dan dokter-dokter teman saya, dokter jantung, dokter paru memang bilang, Pak, jujur kita dokter nggak ngerti apa-apa Pak di saat ini Pak. Cuman mujizat, kita cuman ingatkan mujizat gitu. Siapa ini yang punya musik? Nah, jadi diingatkan cuma mujizat gitu. Jadi kalau Pak Muri dalam hal ini menantang, bahasa sopan ya, maksudnya mengajak kita berpikir gitu. Mari kita berdoa. Sekarang bukan pendeta yang suruh berdoa Pak, dokter Pak, dokter semua. Ada kawan saya beberapa juga yang masuk rumah sakit karena COVID-19, dokter-dokternya yang nantang. Dokternya bilang, Pak, berdoa Pak, cuma mujizat Tuhan yang bisa tolong Bapak. Bu, berdoa Bu, hanya mujizat Tuhan yang bisa tolong Ibu. Dan dengan doa ada kekuatan, ada ini. Nah, jadi dalam hal ini sudah shifting nih. Sudah bukan pendeta-pendeta pembuat mujizat. Dokter-dokter, makanya kenapa saya eager gitu. Kenapa saya tuh, aduh kok menantang mujizat, dokter-dokter aja gitu, di bahasa saya jelas, di dokter-dokter aja lagi berharap gitu, Bu doa Bu, ada mujizat, cuma mujizat, dokter saja sedang ngomong, ayo percaya mujizat, lalu kemudian ada pendeta-pendeta, nah itu makanya bahasa saya misalnya, tapi itu gaya saya gitu, bukan karena kebencian, nah, dengan ponggahnya misalnya, dengan ponggahnya bicara, mana mujizat, dokter lagi ngomong Pak, dokter lagi ngomong, masa Bapak mau ngelawan dokter? Masa Bapak mau datang ke dokter, Pak, jangan ada percaya mujizat, nggak ada mujizat. Loh, dokter yang di tangannya ada suntikan, di tangannya ada obat, di tangannya ada, sedang bilang ini semua nggak bisa tolong. Hanya mujizat. Gitu. Nah, jadi itu sebabnya dengan segala kerendahan hati, seperti saya bilang, nanti setelah COVID-19, kita debat lagi soal ini. Gitu. Tapi di saat seperti ini, semua sedang butuh mujizat. Kita jadi sekarang keluar, Pak. Kita keluar. Ya kan, yang biasanya mungkin kita main jalan aja, sekarang sambil pakai masker kita doa, Tuhan lindungi saya, jangan ada virus gitu. Jadi justru sekarang semua sedang menantikan mujizat Pak gitu. Ya, Pak. Dan kalau kita pergi keluar rumah, kita kembali ke rumah, kita tidak terkena COVID-19, itu pun mujizat gitu. Jadi mungkin Pak Muri punya konsep tersendiri tentang mujizat yang liar gitu ya, mujizat yang liar. Yang kita sepakat, kita juga tidak setuju. Dan Pak mungkin konsep kita mujizat tetap sama. Bahwa bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, gini. Jadi sebetulnya saya tidak anti bahwa Tuhan bisa mengadakan mujizat, tidak. Di GRII, di kalangan Pak Tong sendiri tidak anti Pak, tidak anti. Ini yang pertama. Bahkan pendeta di GRII saya tahu sendiri satu orang ya, itu dia sudah itu didiagnosa kanker sudah stadium berapa begitu ya, pokoknya sudah parah. Tetapi kemudian dia berdoa, dia mohon Tuhan sembuhkan dan sembuh. Amin. Tidak pakai itu, sembuh betul. Nah, tetapi kan yang kita lihat dia bukan pergi saksikan kesembuhannya apa segala macam, tidak, tetap konsisten beritakan firman. Nah itu, jadi kita bukan anti kesembuhan sih, cuman kalau saya secara teologis posisi saya, mujizat kesembuhan sebagai karunia rohani bagi saya sudah selesai. Tetapi Tuhan masih bisa mengerjakan mujizat itu di dalam koridor providensi ilahinya terhadap orang-orang percaya. Jadi tanpa orang harus punya karunia kesembuhan, karena bagi saya sudah selesai itu, orang bisa berdoa kepada Tuhan, dia tidak mampu ya, mau ke rumah sakit, obat-obatan terlalu mahal, biaya operasi terlalu mahal. Lalu dia berserah kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya tidak punya uang untuk operasi. Tuhan bisa menyembuhkan dia pakai mujizat. Saya percaya itu, kita percaya itu. Potong dulu ya, Pak Muri. Potong dulu sedikit. Saya ada di pedalaman Kalimantan, saya ada di pedalaman Papua. Lalu kemana? Saya mesti suruh mereka ke rumah sakit. Dokter datang ke beberapa daerah itu sebulan sekali. Iya kan? Saya pendeta. Cuma satu yang saya bisa kabarkan. Mujizat masih ada. Jadi, menyambung pembicaraan Bapak, saya ini bukan, seperti saya bilang, saya ketemu gedung-gedung ber-AC 13 tahun terakhir ini. Tapi biasanya saya ada di lapangan-lapangan, saya ada di kampung-kampung, saya ada di tempat-tempat. Nah, itu
Saya misalnya waktu itu ada di Tanah Merah, di apa tuh Bovendigul. Itu Bovendigul baru sekali jadi belum jadi kabupaten, baru rencana jadi kabupaten. Nah itu juga begitu, sebulan sekali dokter baru datang. Puskesmas ada, tapi dokternya baru sebulan sekali datang. Gitu. Nah di saat-saat seperti itu, apa yang bisa saya kabarkan? Mereka butuh mujizat, mereka sakit gitu. Dan puji Tuhan, banyak dari mereka yang mengalami kesembuhan, dan waktu setahun kemudian saya datang, mereka masih sembuh gitu karena Tuhan gitu. Jadi di sini mungkin seperti saya bilang, posisi kita berbeda, tetapi karena saya mengalami gitu, saya mengalami, jadi saya akan memberitakan. Tetapi marilah kita seperti saya bilang tetap meyakini satu gitu, mujizat masih ada gitu. Nah ketika kita sepakat mujizat masih ada, kita juga sepakat ada praktek curang, ada praktek cari duit, ada praktek cari nama, ada praktek-praktek klinik dalam kesembuhan, gitu. Tetapi kesembuhan yang asli. Nah, mungkin istilah kita itu, kesembuhan yang asli, Bapak percaya, saya percaya. Oke, Pak Muri Ya, mau sedikit lagi dari saya, sedikit ya. Jadi gini sebetulnya, yang penting di sini sebetulnya intinya adalah di mana mujizat itu kita tempatkan. Ini sangat penting. Ya, kalau sampai orang bikin kebaktian kesembuhan ilahi itu jadi mujizat itu jadi center dalam kebaktian itu. Ini yang bahaya sekali, dan ini tidak diajarkan Alkitab. Ya begitu. Tetapi ada juga contoh yang baik sekali, misalnya penginjil John Sung, ya. Penginjil Cina itu sekitar mungkin 100 tahun yang lalu lah begitu ya. Ya, betul. Dia selalu kemana-mana hanya memberitakan Injil, membahas isi Alkitab, memberitakan Injil tentang orang terima Yesus. Setelah semua selesai, barulah kalau ada orang sakit itu maju dan didoakan. Ya. Dan banyak yang sembuh. Tetapi dia tidak klaim bahwa saya akan memberikan kesembuhan atau membuat kebaktian kesembuhan. Tidak ada itu. Murni pemberitaan Injil. Nah, selama konteksnya seperti itu, saya kira masih bisa diterima ya begitu. Dan tentu saja bagi saya sendiri secara pribadi, mujizat yang betul-betul asli ya, yang betul-betul genuine zaman ini, bagi saya sangat sedikit sekali. Sebagian besar itu bagi saya itu banyak yang palsu. Nah, ini mungkin tanggapan saya. Ya. Baik, saya mungkin kita bisa diskusi tentang itu lebih jauh. Betul. Nah, tapi begini, saya kira juga di Alkitab ya, mujizat tidak pernah dilakukan demi mujizat itu. Biasa mujizat itu sebagai perantara untuk menghantar pada sebuah kebenaran yang lebih dalam. Setuju. Ketika Yesus misalnya menyembuhkan orang buta, terjadi mujizat, orang buta melihat. Tapi itu sebagai jembatan untuk mengatakan bahwa akulah terang dunia. Ketika dia membangkitkan orang mati, itu mujizat. Tapi dia itu menghantar untuk meloncat pada kebenaran, akulah kebangkitan dan hidup. Dan hidup. Ya. Ketika dia melakukan apa saja, selalu ujung-ujungnya adalah pada pemberitaan tentang dirinya. Jadi memang mujizat ini kita percaya mujizat itu ada, tetapi mujizat itu hanya sebagai batu loncatan kepada suatu kebenaran lebih tinggi. Kalau istilah saya juga dia bonus, dia bukan hal yang utama, dia bonus. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, itu utamanya. Disampaikannya firman, itu utamanya, dan disembuhkan yang sakit. Gitu. Jadi itu hanya, kalau pernah bahasa yang saya pakai, remeh-temehnya gitu, kesembuhan itu. Karena kalaupun diadakan kebaktian kesembuhan rohani, kebaktian kesembuhan ilahi, secara jujur, porsi doa kesembuhannya paling sekitar 15 menit. Tetapi ibadah itu berlangsung 3 jam mungkin, gitu. Dan kalau saya mengadakan, mungkin Bung Esra atau yang lain-lain bisa lihat di YouTube, yang pertama pasti puji-pujian. Setelah puji-pujian, pasti pemberitaan firman Tuhan. Dan pemberitaan firman Tuhan, saya kalau khotbah lama, saya ini pendeta yang khotbah 1 jam, 1 jam setengah gitu. Nah, setelah itu doa dulu pertobatan. Itu selalu altar call, itu yang pertama, doa pertobatan gitu. Setelah doa pertobatan, baru doa untuk kesembuhan dan mujizat. Dan itu saya tidak pernah tumpang tangan buat orang. Saya tidak pernah tumpang tangan karena saya mau mengajar jemaat bahwa saya selalu bilang, saya tidak bisa menyembuhkan. Hamba Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Hanya Tuhan Yesus dan iman kamu. Itu selalu saya tekankan gitu. Nah, setelah itu saya suruh jemaat bersaksi, yang sudah sembuh, betul-betul sembuh, bersaksi. Dan selalu saya bilang, sudah bisa bersaksi di Facebook, sudah bisa bersaksi di gereja, sudah bisa bersaksi di rumah. Tapi kalau sudah bersaksi, cukup bilang begini, saya hadir di sebuah kebaktian, Tuhan Yesus menjamah saya. Saya melarang mereka menyebut nama pendeta dalam kesaksiannya. Kenapa? Seperti yang saya percaya, kesembuhan bukan karya pendeta. Dan saya jelasin,
Saya bilang, saudara, tidak ada satupun saudara yang saya tumpangin tangan. Saudara pegang bagian tubuh saudara yang sakit sesuai firman Tuhan, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jadi, saudara yang berdoa buat diri saudara, Tuhan Yesus yang menyembuhkan saudara dan iman saudara. Sehingga saya tidak ada kredit apa-apa, tolong jangan sebut-sebut nama saya. Bahkan di beberapa KKR saya meledek. Saya bilang, kalau ada yang menyebut nama saya tuntut. Karena itu namanya pencemaran nama baik. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus. Saya takut sampai di sorga, nanti Tuhan Yesus tanya, Gilbert, kau yang menyembuhkan ya? Itu orang-orang pada bilang, oh enggak Tuhan, bukan saya. Gitu. Saya tidak punya kredit apapun dalam kesembuhan. Di dalam hal ini, saya setuju sama Pak Muri, saya setuju sama Pak Esra, kesembuhan hanya bagian remeh-temeh dalam iman, itu hanyalah bonus yang Tuhan sediakan. Oke, Pak Jo, saya kira ini kita punya waktu ini sudah hampir habis nih ya. Itu maksud saya. Ini karena kita sepakat 1 jam ya Pak ya. Kita sepakat untuk ngobrol 1 jam. Itu juga pasti tidak mungkin semua pembicaraan ini juga akan terbahas di sini semua. Nah, terakhir aja kita simpulkan saja secara cepat, bukan simpulan tapi kira-kira yang mau disampaikan terakhir. Apa yang seharusnya kita sebagai gereja Tuhan itu maksudnya bukan hanya sekedar bangun atau lembaga, tapi juga sebagai individu, karena kita bertanggung jawab juga pada umat, pada jemaat juga gitu kan. Apa yang harus dilakukan menanggapi hal ini? Mungkin. Jadi saya kira begini Pak Jo, mungkin ini karena waktu kita hampir habis ini, mungkin kita beri kesempatan satu orang masing-masing memberikan pesan kepada umat kita. Betul, silakan. Jadi mulai dari Pak Muri, Pak Gilbert, lalu saya tutup, lalu kita bisa akhiri percakapan ini. Oke, Pak Muri silakan Pak Muri. Iya. Kalau dari saya, kita sebagai orang Kristen ya yang memang harus taat kepada pemerintah karena itu perintah Alkitab. Ya kita harus menaati anjuran pemerintah ya. Kita harus menaati apa yang dikatakan oleh pemerintah ya, social distancing, physical distancing, sambil kita mendoakan pemerintah supaya mereka diberi bijaksana oleh Tuhan untuk mengatur ya, menata negara di tengah wabah, di tengah kesulitan ini. Dan juga bagi kita untuk ambil bagian jikalau pemerintah butuhkan untuk kita boleh berperang bersama-sama memerangi wabah ini. Saya kira itu. Ya. Terima kasih, Pak. Pak Gilbert, silakan Pak Gilbert. Iya, kalau dari saya intinya gini, yang pertama kita harus bersatu. Yang kedua, kita tidak harus seragam. Nah, yang ketiga, kita harus saling menghargai. Dan bukalah pintu untuk dialog. Jadi, kalau ada sesuatu seperti hal ini, Pak Esra tegur saya, kenapa pakai bahasa kasar? Saya bilang, oh itu bahasa seorang penginjil, begini-begini, tidak tujuan saya kasar, tetapi ini betul-betul dari hati saya. Lalu Pak Muri tanya lagi, itu kenapa? Kok percaya-percaya mujizat? Saya bilang, loh, karena saya alami. Lalu yang kedua, dokter-dokter juga sekarang lagi bilang, ayo mujizat. Jadi, tolong jangan anti mujizat sekarang. Nah, gitu. Pak Muri bilang, oh saya tidak anti mujizat. Nah, jadi dari percakapan yang dingin, karena kita penuh kasih, kita mau bersatu, gitu, saya percaya pasti akan ada hal-hal yang luar biasa. Karena kesatuan buat saya hari-hari ini unity ya, bukan uniform. Jadi unity sekarang sesama hamba Tuhan, dan juga yang seperti Pak Esra bilang, mari hargai panggilan masing-masing. Panggilan saya, seorang penginjil, itu jelas mutlak. Saya gembala, saya ngajar, saya tulis buku, tapi itu bukan keahlian saya. Itu hanya bagian-bagian yang Tuhan tambahkan. Tetapi yang fokus saya, penginjilan gitu. Nah, gitu. Ketika kita saling menghargai panggilan masing-masing, kita saling menopang, saling membangun, kita kuat. Dan akhirnya hanya nama Yesus. Karena buat saya di end of the day, only the cross and the name of Jesus. Hanya soal salib dan hanya soal nama Yesus. Oke. Kalau dari saya, mari semua kita bersatu menghadapi bahaya corona ini. Tapi di sisi lain, seperti yang saya juga sudah sampaikan dalam tanggapan saya pada Pak Gilbert, kita juga mesti hati-hati karena kita percaya bahwa setan itu musuh kita itu licik sekali. Dan dia bisa mencuri kesempatan dalam sikon seperti ini untuk melaksanakan tujuan-tujuannya. Ada banyak. Bisa untuk menghancurkan kesatuan kita, tapi bisa juga untuk menyebarkan paham-paham atau ajaran-ajaran yang aneh-aneh yang datang sebenarnya bukan dari Tuhan, tapi diklaim dari Tuhan. Nah, ini ada bahaya lain, sehingga sementara kita fokus kepada menghadapi corona, kita juga harus waspada karena iblis ini licik, dan karenanya kita harus betul-betul bukan hanya berperang lawan corona, tapi sebuah peperangan rohani itu sementara kita kerjakan. Ya, karena itulah maka kalau dalam hal semacam ini, Pak Gilbert ngerti panggilan kami sebagai apologet,
kami melihat ada hal-hal yang menyimpang atau digiring oleh setan pada hal-hal yang menyesatkan umat, maka kami pasti berbicara. Pasti kami melawan, tapi itu bukan karena kebencian atau tidak mau bersatu, itu karena demi kemurnian ajaran dan supaya kita jangan sampai fokus pada corona, kita bobol pada bagian yang lain. Ya. Nah, jadi marilah kita semua, prinsipnya adalah semua kembali kepada Alkitab. Siapa saja bisa mengklaim apa saja, tapi ujian terakhir Alkitab bilang, ujilah segala sesuatu. Maka ujian peganglah yang benar. Alkitab. Ya. Okay. Dan sekali lagi kalau saya boleh tambahkan, tolong narasi-narasi yang menghubung-hubungkan khotbah saya tanggal 6 April jam 6 pagi itu untuk Pak Tong, itu tidak betul. Dan kalau ada orang yang mendengar secara gentle dalam segala kehendak hati, saya minta maaf, tolong sampaikan kepada Pak Tong, saya sangat menghargai beliau, jadi jangan sampai kesannya, wah Pak Gilbert menyerang Pak Tong. Kalau saya ada masalah sama Pak Tong, saya pasti akan datangi beliau, saya pasti akan mempertanyakan hal-hal tertentu. Dan dalam hal ini, saya secara pribadi tidak ada masalah dengan beliau. Buat saya, beliau seorang senior, ada gaya-gayanya untuk sesuatu, silahkan saja gitu. Tetapi juga ada banyak hal yang beliau buat yang cukup kita hargai dan kita hormati bersama. Jadi sekali lagi, ayo runtuhkan isu-isu yang seperti Pak Esra tadi bilang, nanti akhirnya ada pengikut Pak Gilbert yang marah, nanti pengikut Pak Tom marah, tapi ini sekali kita klarifikasi lewat akun YouTube dari Pak Esra Soru ini, bahwa ini bukan seperti itu. Tolong jangan dibuat skenario seperti Pak Niko bicara, lalu kemudian disambut oleh Pak Tong, lalu Pak Tong ada Pastor Geran tulis surat, lalu kemudian disambut sama Pak Gilbert dukung anaknya, tidak sama sekali. Apakah Geran tulis surat? Iya. Gitu. Apakah Geren tetap menghargai Pak Tom? Iya. Apakah Geren masih belajar? Iya. Gitu. Apakah Geren hamba Tuhan yang masih muda? Iya. Apakah beliau masih dibimbing saya? Iya. Gitu. Apakah saya dalam hal ini membuat video untuk membela Geren menyerang Pak Tom? Tidak. Gitu. Itu baik, Pak. Jelas. Gitu. Baik, Pak. Jelas, Pak. Oke, itu terakhir dari saya, Pak, untuk seluruh umat. Mari kita tenangkan hati karena beberapa jam lagi kita mau peringatan Jumat Agung dan juga Paskah, ya. Mari tenangkan hati semua, jaga fokus supaya kita tidak kehilangan berkat Jumat Agung dan Paskah ini. Salib yang paling utama. Ya. Dan Pak Muriwali, Pak Gilbert, selamat melayani di Jumat Agung dan Paskah ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Paskah, selamat merayakan Jumat Agung, dan selamat merayakan Yesus yang mati dan bangkit, dan biarlah kita tetap setia pikul salib, dan sesuai dengan kesepakatan kita bersama, salib yang paling utama. Amin. Pak Esra, karena di salib itu ada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Selamat Paskah semua, Tuhan berkati. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati Pak Gilbert, Pak Esra, dan Pak Muriwali. Haleluya, salam salib. Mari. Thank you.